cara tercepat untuk kita mati itu adalah caranya gampang, yaitu adalah tinggal suruh dia diem di rumah, jangan ketemu sama temennya, udah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah isolasi sosial itu adalah cara yang paling ampuh untuk membuat orang umurnya pendek. Nah, jadi hal itulah yang sebenarnya jadi ironis ya, Salsa, kalau kita lihat hari ini gitu. Jadi cara kita untuk lari ceritanya dari masalah si virus ini, tapi cara tersebut itu benar-benar adalah cara yang ampuh untuk membuat seseorang itu menjadi sakit gitu. Nah, jadi hal itulah yang sebenarnya makanya kenapa itu sesuatu yang harus mesti dipertimbangkan gitu ya. Wah gila, benar-benar deh. Aku langsung kayak gitu. Pasti ini teman-teman juga dari tadi nonstop komennya udah, wah bener banget Mas Ade segala macam. Oke, terima kasih ya Mas Ade sudah menyempatkan waktunya. Seru banget. Nanti terus berkarya, terus belajar juga, terus berbagi ya. Karena salah satu kunci daripada situasi hari ini itu sebenarnya kalau teman-teman tahu itu adalah ada istilah yang mengatakan adalah bahwa ketika kita berbagi itu imun sistem kita jadi meningkat. Orang yang diberikan pembagian dari kita atau orang yang diberikan kebaikan oleh kita, ternyata imun sistemnya juga meningkat. Nah, cuma uniknya daripada sebuah penelitian itu mengatakan adalah ternyata yang namanya win-win situasi itu tidak hanya berlaku bagi orang yang memberi dan menerima, tapi orang yang menyaksikan, yang jadi orang ketiga yang menyaksikan Salsa memberikan kebaikan pada orang lain, ternyata juga imun sistemnya ikut meningkat. Nah, apa kesimpulan dari cerita ini adalah biarlah kita sering terpapar oleh ketika kita rajin menyaksikan sebuah kebaikan itu terjadi. Ketika orang memberikan kebaikan pada orang lain, atau bahkan kita menerima kebaikan daripada orang lain. Kita bisa menerima kebaikan orang lain bukan dalam arti kita menerima sumbangan, atau menerima hanya sekedar misalnya kayak tadi dikatakan barang, atau bingkisan, atau misalnya uang, atau apa. Tapi sebenarnya cara mudah untuk kita memberikan atau diberi itu adalah yang dikenal dengan namanya 3A. 3A itu yang disebut namanya atensi, apresiasi, dan afeksi. Itu artinya, atensi itu artinya ketika kita memberikan perhatian atau diberikan perhatian oleh orang lain, imun sistem kita meningkat. 2, ketika kita memberikan penghargaan, menghargai orang lain atau kita dihargai oleh orang lain, imun sistem kita meningkat. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan kasih sayang pada orang lain, pada saat itulah imun kita meningkat dan ketika kita diberi kasih sayang tersebut. Nah, jadi bahkan ketika kita hanya sekedar cuma menyaksikan orang lain memberikan kasih sayang pada anaknya atau pada keluarganya, atau kita menyaksikan orang yang lagi jatuh cinta, kenapa kita senang ngeliatin orang ini gini, cute ya, imut ya gitu kan, kadang-kadang aduh gitu ya, atau enggak apa gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang perasaan kita ketika kita melihat orang bahagia itu kitanya ikut kuat juga gitu. Kuat juga. Iya, tapi kebalikannya hari ini yang terjadi adalah bisa bayangkan kan ironisnya, kita justru bukan terpapar oleh sebuah cerita-cerita yang bahagia atau cerita-cerita yang akhirnya nanti akan menguatkan hati kita atau cerita tentang kebaikan, tapi yang terjadi hari ini kan yang kita dapatkan itu adalah berita-berita yang terlepas daripada kebenarannya ada, tapi bisa bayangkan kan ibarat hari ini kita membayangkan ibaratnya gini, saya tahu gak tadi ya temen gue ya di pojokan dekat rumah lo itu tadi dia dibacok loh, wih tangannya sampai putus gitu, ini apa gitu, hati-hati ya lo. Nah, jadi dia niatannya ceritanya mau baik, mau kasih tahu kita bahwa nanti di perempatan itu mesti hati-hati. Tapi apa yang terjadi dengan kita mendengar sebuah cerita itu? Yang mendengar sebuah cerita itu kita terjadi ada yang namanya kecemasan. Dan ketika terjadi kecemasan, ketakutan, adrenal sistem itu akan didominasi, kita tahu ya, badan kita akan didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system, hubungannya dengan fight or flight. Immune system kita langsung ngedrop, jadi turun otomatis, karena cara kerjanya lebih fokus kepada ancaman dibandingkan dengan badan kita untuk mencerna dan bisa ibaratnya self recover kita. Nah, jadi itu sesuatu yang makanya mesti hati-hati terhadap berita-berita yang ada hari ini. Kalau bisa lebih banyak mungkin dengerin musik, lalu beraktivitas dekat dengan alam, mungkin bisa nyiram kebun, mungkin bisa main sama binatang kesayangan kita, mungkin bisa bantuin anaknya di rumah atau adiknya di rumah yang lagi sekolah, bantuin bikinin apa, atau melakukan kegiatan bersama ya. Itu sesuatu yang menguatkan hati, dan termasuk juga kayak
misalnya sekarang ini ada IG Live gini ya, atau ada IG, atau misalnya ada banyak berbagai instrumen yang bisa kita pakai atau tools yang kita bisa pakai untuk bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Kayak misalnya kita kasih mereka tips-tips latihan gitu ya kan, terus dijalankan ya. Ini push up yang bagus gini, oh ini yang bagus gitu. Saya rasa itu satu hal yang baik, bagus, dan itu yang kalau saya lihat dari satu kalau istilahnya bright side of the story dalam situasi yang sedang prihatin ini, yaitu adalah ketika begitu banyak orang juga yang berbagi tentang cara ini, tentang itu ya, bahkan ngajarin masak ya kan, iya banyak banget apa, ntar ada yang ngajarin bikin prakarya, lo tau gak bikin ini begini gitu ya. Jadi saya rasa itu sesuatu yang positif sekali, yang bagus sekali, teman-teman terus lakukan itu. Dan juga besok kan bulan puasa ya, itu 1 bulan kalau bisa dikatakan adalah sebenarnya, kalau istilahnya yang saya bisa katakan adalah berkah di balik musibah. Kenapa? Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah salah satu, kalau kita menyangkut pautkan dengan strategi kita diet, ternyata karena sekarang ini begitu banyak yang tadi kan yang saya katakan tadi, duduk makan, bengong makan, happy makan, sedih makan, depres makan, stres makan, ya kan? Itu bisa bayangkan ketika kita puasa kita tidak melakukan hal itu. Jadi selama 12-13 jam kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk istirahat, tidak mencerna makanan. Dan pada saat ketika kita tidak mencerna makanan, pada saat itulah badan dikembalikan lagi ke namanya yang disebut dengan namanya normal state, atau yang dikenal dengan namanya homeostatis. Pada saat itu badan membuat satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan yang namanya sistem alokasi sumber daya, dengan bilang bahwa saya nggak dikasih makan lagi loh nih selama 12 jam, 13 jam, karena ini sekarang bulan puasa. Nah, pada saat itu badan akan membuat satu kecerdasan sendiri dengan membuat keseimbangan. Dia tarik growth hormonnya, dia naikkan lagi, karena tujuannya jangan sampai nanti ototnya turun ya. Kalau bisa ototnya jangan dipecah. Jadi akhirnya dia akan coba membuat apa? Dia ciptakan sparing hormon yang meningkat. Pada saat ya itu si human growth hormone secara alami jadi production-nya jadi meningkat. Di sisi lain, insulin storage hormone yang selama ini yang kerjaannya bawain ke lemak terus ya, karena kelebihan gula di badan. Halo, connecting lagi. Aduh, internet ini ya teman-teman. Teman-teman masih pada di sini kan? Sorry ya, biasa ya, namanya internet itu kadang on off. Tenang, aku sudah save semua video-videonya, jadi teman Salsalifi tidak perlu khawatir. Aku seneng banget sih, ternyata pada semuanya pada